Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-baril jawad alladhi ni'amahu alil ahsa'i bil i'madad al-manni bilutfi al-hadi ila sabir rasyad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kali ini insyaallah kita akan menjelaskan sedikit tentang onani yang selama ini banyak sebagian saudara kita menganggap bahwa orang yang melakukan onani itu adalah tidak batal puasa, maka puasanya itu tetap sah dan tidak perlu diqadha. Tentu statement atau pendapat semacam ini membuat kita yang selalu berpendapat dan selalu kita mendengar dari guru-guru kita di dalam kitab-kitab kita yang berkata bahwa onani itu adalah perbuatan yang haram, yang tidak boleh dilakukan. Bahkan orang yang melakukan puasa dengan onani itu, maka hukum puasanya itu batal dan harus digantikan atau qadha. Nah, sekarang mari kita membahas tentang hal ini dengan kita bertanya kepada beberapa pendapat para alim ulama yang lebih faham tentang masalah onani ini. Dan pertanyaan besarnya adalah, benarkah demikian seperti mana yang kita dengar bahwa hukum onani itu membuat puasa kita itu tidak batal. Jadi antum bisa lihat saudara kita yang di media sosial yang berkata bahwa hukum onani itu tidak dapat membatalkan puasa, seperti mana Anda bisa lihat di sebelah kiri saya ini. Dia mengeluarkan mani dengan onani itu dia berdosa, tapi puasanya tidak batal karena nggak ada keterangan atau nas atau dalil, dan nggak bisa dikiaskan dengan jima, nggak bisa dikiaskan. Beliau berkata bahwa onani itu tidak membatalkan puasa dan juga hukum dasar onani itu bukan berdasarkan kias. Nah, maka sekarang kita bertanya langsung kepada para alim ulama yang lebih faham daripada kita, dan tentunya kita bertanya ini kepada alim ulama yang pandai dalam bidang hukum Islam dan pandai dalam bidang ahli tafsir atau seorang mufassirin yang lebih faham tentang masalah ini. Nah, berkenaan tentang hukum onani, tentu orang bertanya, benarkah demikian bahwa kita melakukan onani itu hukumnya tidak dapat membatalkan puasa? Nah, dalam hal ini kita membenarkannya bahwa memang benar bahwa melakukan onani itu tidak dapat membatalkan puasa. Itu pendapat siapa? Nah, kita bertanya kepada Imam Al-Qurtubi, salah seorang ahli tafsir yang pernah menulis kitab tafsir terkenal bernama kitab tafsir Ahkamul Quran. Beliau menuliskan Al-Quran itu dengan manhaj syar'iyah, dengan manhaj hukum syar'i yang beliau tulis dan beliau tafsirkan dalam setiap ayat-ayatnya. Nah, salah satunya beliau menafsirkan ayat 5 surat Al-Mu'minun tentang orang yang menjaga kemaluannya. Itu bisa kita lihat di dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi. Nah, ketika beliau menafsirkan ayat tentang masalah orang mukmin yang menjaga kemaluannya, beliau menulis dalam kitabnya wa yusammi ahlul iraqi istimna, bahwa yang dimaksud dalam surat Al-Mu'minun ayat 5 itu yaitu orang yang menjaga kemaluannya adalah termasuk menjaga kemaluannya daripada bersifat istimna. Jadi onani ini dalam bahasa Arab itu artinya istimna. Nah, istimna ini asal dasar katanya ini berasal daripada orang-orang Irak. Jadi istimna adalah bahasa orang Irak. Nah, jadi sehingga dari istimna inilah banyak para ahli fikih menggunakan kata itu untuk menjelaskan dalam setiap kitab fikihnya. Jadi Imam Qurtubi berkata bahwa onani itu ya dalam bahasa Arab itu adalah istimna yang diambil daripada kalamiah
ahlu Iraq, yaitu penduduk Iraq. Nah, apa itu istimna? Imam Qurtubi menjawab isti'malun minal mani, yaitu mengeluarkan mani, sengaja mengeluarkan mani atau bermaksud mengeluarkan mani dengan sendirinya, maka itu disebut dengan istimna. Dalam bahasa kita disebut dengan onani. Nah, kemudian beliau menjelaskan di dalam kitab tafsir beliau, bisa kita lihat apa kata beliau, bahwa wa Ahmad bin Hanbal ala wara'ihi wa yujawizuhu. Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan melakukan istimna. Imam Ahmad bin Hanbal, atau bahasa kita Imam Ahmad, itu membolehkan melakukan istimna atau onani. Tapi dengan syarat, ada ketentuannya. Apa kata beliau? Jadi pendapat Imam Ibn Hanbal ini dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya. Apa kata Imam Ahmad, kenapa dibolehkan? Wa yahtaju bi annahu ikhraju fadlatin minal badani fajaza 'indal hajah. Dibolehkan istimna karena dalam tubuh kita terlalu banyak mani, sehingga boleh kita keluarkan dengan alasan indal hajati, karena hajat itu, karena hajat, maka dibolehkan dengan alasan itu. Selain daripada itu maka tidak dibolehkan. Nah, kemudian ada orang yang menganggap bahwa istimna dibolehkan ini karena tidak ada furu'nya, tidak dilalui dengan kias. Seperti mana yang telah kita jelaskan tadi, ada saudara kita yang membolehkan, membenarkan hukum ini, tapi beliau mengatakan bahwa sesungguhnya hukum dasar ini tidak melalui kias. Nah, ini tentunya salah. Kenapa? Kita bisa bertanya langsung kepada Imam Al-Qurtubi. Beliau sendiri yang berkata bahwa beliau menukil pendapat Imam Ibn Hanbal bahwa selain daripada istimna itu dibolehkan karena syarat hajat, indal hajati, dan hukum istimna yang dibolehkan ini juga berasal dari hukum qiyas. Tentu qiyas itu kan ada furu'nya. Maka di sana tulis oleh Imam Ibn Hanbal, asluhu al-fazdu wal hijamatu, bahwa dasar hukum ini dasarnya adalah itu orang yang memiliki darah dalam tubuh banyak sekali, kemudian darah itu kotor dan perlu dikeluarkan, maka dilakukanlah hijamah atau al-fasadu. Hijamah ini artinya bekam. Maka terlalu banyak darah dalam tubuh kita sehingga perlu dikeluarkan, maka demikian jugalah hukum dibolehkannya onani menurut Imam Ibn Hanbal. Terlalu banyak mani dalam tubuh kita dan perlu dikeluarkan. Nah, ini poin yang penting yang harus kita ambil. Tapi ini adalah pendapat Imam Ibn Hanbal. Dan setelah daripada itu, beliau menulis di ujung tafsir beliau, wa amatul ulama'i ala tahrimihi. Walau memang Imam Ibn Hanbal sendiri berkata demikian, dibolehkan bahwa istimna itu, akan tetapi wa amatul ulama'i, dan seluruh pendapat para alim ulama, kebanyakan pendapat para alim ulama itu adalah ta'ala tahrimihi, mengharamkan istimna. Maka istimna itu haram menurut kebanyakan ulama dan dibolehkan menurut salah seorang pendapat ulama, yaitu Imam Ibn Hanbal. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui, bahwa Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muhazzab, Majmu' ala Syarah Muhazzab, beliau berkata di dalam kitab beliau jilid 6 halaman 350, beliau berkata idza istamna biyadihi wa huwa istighrajul mani, bahwa yang dimaksud dengan istimna dan istimna itu dengan tangan sendiri itu adalah menuntut, menyengaja mengeluarkan mani. Maka kalau ada yang seperti itu, kata Imam Nawawi, aftara bila khilafin indana, kata Imam Nawawi. Nah, jadi ada orang melakukan istimna dalam bulan puasa, maka sungguh puasanya itu batal. Nah, bila khilafin indana, kata Imam Nawawi, dengan ketiadaan berbagai macam kebanyakan pendapat Imam Syafi'i, dan menurut pendapat para alim ulama Syafi'iyah tidak menyetujui adanya
dibolehkan istimna dalam puasa. Siapapun melakukannya maka hukumnya batal. Demikianlah yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muhazzab. Kemudian yang ketiga, bahwa di dalam kitab I'anatul Talibin jilid 2 itu halaman 226, di sana tertulis bahwa wa istimna'u wa yaftiru bi istimna'in wa huwa istikhrajul mani bi ghairi jima' haraman. Bahwa melakukan istimna itu dapat membatalkan puasa, dapat terbatalkan puasa bi istimna'in dengan sebab istimna, yaitu melakukan onani. Apa itu onani? Istikhrajun bi ghairi jima'in haraman. Istikhrajun mani bi ghairi jima'in haraman. Bahwa istimna itu artinya adalah menyengaja mengeluarkan mani, dan itu adalah perbuatan yang haram. Kana ikhrajuhu kana ka ikhrajihi ya biyadihi au mubahan au mubahan ka ikhrajin biyadi halalatihi. Apakah menyengaja mani itu dikeluarkan dengan tangannya sendiri ataupun dikeluarkan dengan tangan istrinya, maka yang demikian itu ya dapat membatalkan puasa. Yubtalu shaum walau lam yakhrujul mani. Jadi ini pendapat Syekh Imam Dimyati di dalam kitab I'anatul Talibin. Sengaja mengeluarkan mani, baiklah dia keluar ataupun tidak, baikkah dia dikeluarkan oleh tangan kita sendiri ataupun tidak, maka siapa melakukannya itu maka yubtil shaum, terbatallah puasanya. Wa annahu yaqtadi, dan sungguh dia itu harus menggantikan puasanya. Nah, ini pendapat daripada para alim ulama mazhab Syafi'i. Nah, baik, sekarang kita sudah mendapat kesimpulan. Jadi seperti mana yang telah kita jelaskan tadi, Imam Al-Qurtubi berkata Imam Ibnu Hanbal membolehkan ini dengan beberapa syarat yang sudah kita jelaskan tadi. Walau demikian, kata Imam Al-Qurtubi, menurut seluruh para alim ulama, kebanyakan ulama itu tidak dibolehkan. Yang kedua, kita sudah membahas bahwa adanya pendapat daripada Imam Nawawi, istimna itu tidak dibolehkan dan batal puasa. Yang ketiga, menurut pendapat Imam Syekh Dimyati dalam kitab I'anatul Talibin jilid 2 juga berkata seperti mana Imam Nawawi, bahwa hal itu dapat membatalkan puasa. Siapa melakukan istimna atau onani maka dia batal puasa dan harus menggantikan puasa. Nah, sekarang kesimpulannya adalah dua. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan ketika ada pendapat yang berkata boleh, ketika ada pendapat yang tidak berkata boleh? Maka tentu kita harus mengambil pendapat yang tidak boleh, karena pendapat ini lebih banyak daripada pendapat yang mengatakan boleh. Nah, itu sama seperti kata Rasulullah, ittabi'u sawadal a'zami man syazza syazza finnar, kata Rasulullah, engkau itu harus ikut mayoritas. Kata Nabi, engkau harus ikut mayoritas, harus ikut pendapat lebih banyak. Man syazza syazza finnar, siapa sendirilah dia masuk dalam neraka. Ini hadis sahih yang disahihkan oleh Imam Al-Hakim, riwayatnya daripada Imam Ibnu Abbas dan riwayat daripada Imam Ibnu Mas'ud dalam kitab Jami'ul Hadis jilid 1. Nah, jadi kita sudah dapat satu kesimpulan bahwa tetap kita mengatakan onani itu, istimna itu adalah haram hukumnya, dan siapa melakukannya dalam puasa maka hukumnya batal dan harus menggantikan puasanya. Yang kedua, khusus bagi orang yang memang mau mengambil pendapat Imam Ibnu Hanbal, yaitu membolehkan istimna, itu boleh-boleh saja, tak masalah. Dengan syarat yang pertama, dia tak boleh menyebarkan itu kepada orang awam, karena orang awam ini kan tidak ada ilmu. Ketika dia menangkap sesuatu yang aneh bagi dirinya, maka dia akan bergejolak dan akan terjadi khilafiyah yang lebih memanas. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah dia harus mengamalkan dirinya sendiri saja, tanpa dia mengamalkan di tempat orang yang bermayoritas mazhab Syafi'i. Di Indonesia ini kan mazhab Syafi'i, Malaysia mazhab Syafi'i, maka ketika kita salah seorang imam yang mengikut pendapat Imam Ibnu Hanbal, boleh kita mengamalkannya asalkan sendiri saja, tidak mengeluarkannya ke tempat khayalat ramai atau tempat yang bermayoritas mazhab Syafi'i. Yang kedua, syarat boleh kita melakukan ini adalah harus tahu menahu bagaimana istilah hukum yang dipakai oleh Imam Ibnu Hanbal sehingga beliau membolehkan istimna atau onani.
Kita harus paham bagaimana cara beliau menggali hukum sehingga dibolehkan onani itu. Yang kedua, orang yang mengamalkan pendapat ini dengan pendapat Imam Ibn Hanbal tadi, dia harus mengetahui juga bagaimana sistem kaidah yang dipakai oleh Imam Ibn Hanbal ketika beliau membolehkan hal ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, dia harus punya ilmu fikih, dia harus punya sedikit tidaknya ilmu usul untuk bisa bahwa mengamalkan istimna ini boleh. Tentu dia harus punya ilmunya. Salah satunya yang saya sebutkan tadi, harus punya ilmu kaidah usul Imam Hambali, dan harus punya ilmu syar'iyah, hukum fikih yang dipakai oleh Imam Ibnu Hanbal. Maka oleh karena itu saya sarani kepada saudara-saudara semua yang memang boleh mengatakan istimna itu, tolong jangan disebarkan ke tempat lain, karena ini akan memicu khilafiyah yang sangat besar di kalangan para orang-orang awam. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Sekarang kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya onani dan istimna itu hukumnya haram dan tidak dibolehkan. Tentu apa yang saya jawab ini sesuai daripada pendapat yang telah ditulis oleh imam-imam sebelum yang saya jelaskan tadi. Itu adalah pendapat Imam Qurtubi dan pendapat Imam Nawawi dan pendapat daripada Imam Syekh Dimyati. Maka semoga kita semua dalam rahmat Allah dan dalam persatuan. Tentu di akhir majlis saya ingin katakan, kita pasti ada khilafiyah, kita pasti ada perbedaan. Maka alangkah lebih baiknya jikalah perbedaan itu minoritas, disampaikan pada diri kita saja tanpa disebarkan kepada yang lain. Dan tentu yang minoritas harus menghormati dan menyayangi pendapat yang mayoritas. Demikian dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.